warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi tema 3. Di sini kita akan membahas rangkaian seri, paralel, dan campuran. Simak video berikut ini. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu merupakan suatu tatanan sejumlah komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan sehingga terbentuklah satu kesatuan yang mempunyai manfaat dan fungsi tertentu. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian listrik seri. Apa sih rangkaian listrik seri? Rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang dipasang berderet tanpa cabang. Kemudian membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga lebih hemat. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga ikut mati. Lampu menyala lebih redup. Contoh penggunaan pada lampu senter. Berikut adalah contoh rangkaian seri. Rangkaian seri ini kita contoh saja lampu A, B, dan C. Pada gambar tersebut, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lainnya akan mati. Misalnya, lampu A kita padamkan, maka lampu B, lampu C ini tidak dapat menyala. Lanjut, rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik yang dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara arus listrik. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Lampu menyala lebih terang, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Contoh rangkaian listrik di rumah kita. Nah, berikut adalah contoh rangkaian paralel. Ini desaklar, lampu pertama, lampu kedua, dan baterai. Ini rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, jika putus salah satu lampu, ini tidak menyebabkan lampu lainnya menjadi padam. Contoh, lampu D, E, F. Lampu E ini putus atau padam, maka lampu D dan F itu tetap menyala. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran pada gambar tersebut yaitu merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lanjut ya. Berikut adalah bahan-bahan konduktor dan isolator listrik, di mana konduktor listrik adalah bahan yang mudah mengantarkan arus listrik. Sedangkan isolator listrik adalah bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Berikut adalah contoh-contoh
yang dapat mengantarkan arus listrik atau konduktor. Ada besi, emas, tembaga, perak, ini air laut dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian yang termasuk di dalam isolator ada kayu kering, berlian, oli, karet, gelas, ada plastik, kemudian kertas, itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Di dalam penggunaan listrik, kita juga harus hati-hati untuk keselamatan kita. Yang pertama, di rumah, dalam penggunaan stop kontak ini tidak boleh bertumpuk karena dapat menyebabkan tegangan arus pendek. Selanjutnya, apabila di rumah terjadi banjir, itu kita harus segera mematikan saklar induk. Apabila tidak segera kita matikan, ini dapat menyebabkan konsleting. Kemudian, apabila di sekitar rumah kalian pohonnya sudah mengenai kabel listrik, kalian segera menghubungi pihak PLN. Kasih tahu kepada orang tua kalian. Pada saat mensetrika atau menggunakan alat elektronik lainnya, apabila sudah tidak digunakan, segera matikan. Nah, ini berikut tidak baik ya, hal-hal yang tidak baik: bermain layangan di dekat dengan kabel-kabel listrik, menggunting kabel listrik, manjat tiang listrik. Nah, ini sangat berbahaya, nanti kita bisa kesetrum. Ini contohnya ya. Bahaya konsleting, bisa menyebabkan kebakaran. Ini jangan menumpuk stop kontak pada satu aliran. Bermainlah layangan di tempat terbuka, bukan berarti di dekat dengan tempat tegangan tinggi, dekat dengan kabel-kabel listrik, karena ini akan membahayakan kalian. Lanjut. Kita juga harus melakukan penghematan listrik. Hal apa saja yang dapat kita lakukan? Pertama, memakai lampu hemat energi. Kedua, mematikan alat listrik apabila tidak terpakai. Pada saat siang hari kita menggunakan cahaya dari cahaya jendela, kita buka, maka cahaya tersebut akan masuk. Pilih alat elektronik yang hemat. Matikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Ada dua contoh, yang satu tidak hemat energi, yang satu hemat energi. Semua lampu nyala, alat elektronik menyala, air tidak matikan dengan asik main game. Selanjutnya, ini adalah contoh-contohnya. Ini dia mencuci tapi tidak menggunakan mesin cuci, tapi menggunakan secara manual dengan cara mengucek air. Apabila sudah penuh di tandan, segera dimatikan. Menggunakan alat listrik, alat elektronik, apabila sudah selesai, segera matikan. Pencahayaan, tidak menggunakan lampu tapi menggunakan cahaya sinar matahari melalui jendela. Cara menggunakan listrik yang aman. Yang pertama, memeriksa kabel yang putus atau terkelupas sebelum mencolokkan ke stop kontak. Tidak mencolok kabel atau menyentuh saklar dengan tangan basah. Tidak menggunakan songket atau cabang listrik terlalu banyak. Segera perbaiki alat elektronik yang rusak. Dan pastikan matikan peralatan listrik ketika sedang mati listrik. Sampai di sini anak-anakku semua, semoga kalian dalam keadaan sehat. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Belajarlah menjadi anak yang disiplin dan tanggung jawab. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.